Hai para Sundaners, kumaha kabarna damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Legend of Deification yang rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan kisah di saat 300 tahun yang lalu Raja Iblis telah dikalahkan dengan pusaka klan naga, yaitu busur surgawi, dan waktu pun terus berganti hingga seorang ketua dari sekte kegelapan yang sangat kuat berusaha mendapatkan kekuatan Raja Iblis untuk menguasai dunia dengan cara menculik para kultivator untuk diambil energi spiritualnya. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan di awal film memperlihatkan beberapa kultivator yang energinya diserap sampai kering oleh permata kegelapan, yang rupanya permata kegelapan itu merupakan tempat disegelnya sang Raja Iblis setelah kalah 300 tahun yang lalu. Dan datanglah ketua sekte kegelapan yang bernama Shenzhen dengan kemarahan yang memuncak karena energi permata kegelapan belum terisi penuh. Shenzhen lalu memerintahkan dua anak buahnya, yaitu siluman macan hitam dan siluman rubah putih, untuk mencari para kultivator dengan energi murni agar permata kegelapan lekas terisi penuh. Di lain tempat, seorang kultivator muda bernama Li Jing tengah mempersiapkan perangkapnya untuk menjebak seekor siluman naga. Di sisi lain terlihat seorang perempuan yang memantau Li Jing. Namun tiba-tiba naga incaran Li Jing pun menyerangnya dan masuk ke dalam perangkapnya. Kemudian di tengah pertarungan, perempuan tersebut terkena kibasan ekor sang naga yang berusaha lepas dari perangkapnya. Li Jing pun mengeluarkan ilmu 1000 pedangnya untuk menahan serangan agresif sang naga. Setelah itu ia pun mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu pedang sambaran petir untuk mengalahkan naga tersebut. Akibat serangan naga itu, Li Jing pun terpaksa membopong sang wanita yang kelihatan lemah dan terluka. Sampailah Li Jing di sebuah rumah untuk beristirahat. Di sana sang wanita pun mulai mendekati dan menggoda Li Jing. Hampir saja iman Li Jing runtuh akibat pesona sang wanita. Namun tiba-tiba Li Jing teringat dengan perkataan sang guru bahwa godaan terberat seorang kultivator adalah pesona seorang wanita. Seketika itu, Li Jing tersadar dan merasakan ada yang tidak beres. Dan tanpa sengaja, ia pun menemukan mayat kakak seperguruannya yang telah diserap habis kultivasinya. Dan Li Jing pada akhirnya paham bahwa sang wanita ini adalah siluman rubah. Hingga ia pun menyerang sang wanita untuk memusnahkannya. Namun tiba-tiba datanglah siluman macan hitam yang ternyata adalah pasangan siluman rubah, hingga pertarungan pun kembali. Siluman macan pun terdesak oleh Li Jing. Melihat hal itu, siluman rubah lalu memanggil kawan-kawannya yang menahan Li Jing, hingga mereka berdua pun berhasil. Kemudian keesokan harinya, sampailah Li Jing di sebuah kota. Di sana Li Jing menemukan bahwa seluruh warga kota memakai jubah merah dan memegang dufa persembahan. Kemudian Li Jing pun berteriak pada warga kota bahwa ia telah mengalahkan siluman naga, jadi warga tidak perlu menyembahnya lagi. Namun anehnya, perkataan Li Jing tidak menghentikan aksi warga kota walaupun ia telah membasmi siluman naga. Dan tiba-tiba salah satu dari orang tersebut memberinya sebuah dufa. Kemudian Li Jing pun menemukan sepiring makanan yang sudah busuk dan tanpa sengaja menjatuhkan dufanya. Hal itu rupanya membuat perhatian seluruh warga tertuju ke arah Li Jing. Li Jing laju langsung mengambil dufa yang jatuh dan para warga pun kembali tak menghiraukannya. Tanpa sengaja, Li Jing mendengar suara orang yang mengejek di dalam sebuah gang. Ia lalu mengira bahwa yang sedang mengejeknya adalah seekor siluman anjing. Namun rupanya suara tersebut berasal dari lantai atas. Dan saat Li Jing bertemu dengan orang itu, dufa yang membawa Li Jing langsung diambil olehnya untuk bermain-main.
Ternyata orang ini adalah kultivator bernama Jiang. Dan ia pun memberitahu Li Jing bahwa Li Jing nantinya akan menjadi seorang penyelamat dunia. Hal ini didapatkan Jiang melalui sebuah ramalan nujum yang dibuatnya. Namun Li Jing tidak percaya begitu saja. Jiang lalu bercerita padanya mengenai Kaisar Kuning yang mengalahkan Raja Iblis 300 tahun yang lalu. Dan pada saat ini, seorang pengikut kegelapan sedang berusaha membangkitkan Raja Iblis melalui penculikan para kultivator, yang tentunya saja membuat Li Jing kaget. Jiang lalu memberikan sebuah obat oles mata pada Li Jing untuk melihat aura jahat. Melihat kenyataan bahwa para warga kota di bawah pengaruh kegelapan, Li Jing pun turun untuk menghentikan acara tersebut. Lalu mereka berdua menyelinap dan di dalam barisan para warga. Dengan percaya diri, Li Jing berusaha meyakinkan para warga bahwa ini semua adalah tipu daya Shenzhen. Namun para warga yang terhipnotis tentu saja tidak mengubris Li Jing. Kemudian Li Jing yang lugu meminta Jiang untuk meyakinkan para warga juga. Namun Jiang pun berpura-pura tidak kenal dengannya. Dan tiba-tiba Li Jing menarik Jiang ke atas panggung bersamanya. Saat itu anak buah Shenzhen memerintahkan warga kota untuk menangkap mereka berdua karena dianggap penyusup dan bukan bagian dari mereka. Dalam keadaan terdesak, mereka berdua lalu diselamatkan oleh seorang wanita bernama Feng Xi. Rupanya Feng Xi adalah warga kota tersebut. Dan ia pun bercerita bahwa dulu Shenzhen pernah menyelamatkan kota dari serangan siluman. Namun setelah itu, Shenzhen menghipnotis semua warga dengan sihir hitamnya dan membuat warga kota memuja iblis. Semua orang yang menolak dan melawan Shenzhen akan dibunuh olehnya. Dan ayah Feng Xi adalah salah satu dari warga yang dibunuh. Hingga Feng Xi pun bersumpah untuk balas dendam. Tiba-tiba, warga pun berhasil menerobos pintu. Untungnya dengan ilmu teleportasi milik Jiang, mereka pun berhasil melarikan diri. Lucunya, salah satu warga ternyata ikut berteleportasi karena tangannya dipegang oleh Jiang. Kemudian Feng Xi pun bertanya pada Jiang apakah mereka memiliki peluang untuk mengalahkan Shenzhen, dan Jiang pun menjelaskan pada Feng Xi bahwa berdasarkan ramalan, Li Jing ditakdirkan untuk menjadi penyelamat dunia yang selama ini dicari oleh Feng Xi. Akan tetapi untuk sementara waktu, mereka tidak akan melawannya tanpa membawa senjata pusaka milik Raja Kuning, yaitu panah surgawi yang dapat membunuh iblis terkuat sekalipun. Untuk itu Li Jing pun menyarankan mereka untuk mencari pusaka tersebut. Dan demi mendapatkannya, mereka pun menuju ke tempat klan naga dengan perahu ajaib milik Jiang yang dapat melaju di segala kondisi medan. Di tengah perjalanan, Feng Xi selalu terlihat murung. Li Jing pun mencoba mendekatinya namun tidak berhasil. Pada malam harinya, ia pun kembali meyakinkan Feng Xi untuk percaya bahwa mereka benar-benar akan membalaskan dendam ayahnya. Tak lama kemudian, mereka merasakan keberadaan sesuatu di atas langit. Dan tiba-tiba muncullah monster naga yang langsung dihalau oleh Li Jing. Serangan yang dilancarkan oleh Feng Xi ternyata tidak mempan. Dan saat sang naga mengibaskan badannya, ia pun terlempar. Dan untung saja ditangkap oleh Li Jing. Mengetahui keadaan bahaya, Jiang pun mengubah rute kepalanya. Dan pada saat itulah badan Feng Xi terhempas dan menjebol pagar kapal hingga ia pun hampir terjatuh. Beruntung, Li Jing berhasil menangkap tangan Feng Xi dan sekali lagi menyelamatkannya dengan menariknya ke atas kapal. Setelah itu Li Jing sekali lagi bertarung dan menangkis cakar sang naga raksasa hingga sang naga pun kabur. Dan ketika merasa keadaan mereka sudah aman, sang naga kembali muncul dan meneror mereka. Dan Jiang akhirnya bernegosiasi dengan sang naga dan mengatakan bahwa tujuannya kemari bukan untuk bermusuhan dengan klan naga, akan tetapi ingin bekerja sama untuk mengalahkan Raja Iblis dengan pusaka busur surgawi milik klan naga. Mendengar alasan Jiang, sang naga yang tadinya mengamuk berubah dirinya menjadi bentuk manusia dan dia adalah Wukui. Pada awalnya Li Jing tidak percaya dengan kemampuan Wukui dan memintanya mengeluarkan busur surgawi yang hanya bisa dipakai oleh klan naga. Ketika Li Jing ingin mencoba busur tersebut, namun pada akhirnya diurungkannya akibat ragu atas kemampuannya sendiri.
Pada akhirnya mereka pun sepakat untuk membasmi Raja Iblis yang akan turun ke bumi. Kemudian mereka menyusun rencana penyerangan ke pusat kota di mana Shenzhen bermarkas. Mereka pun terjun satu persatu dari atas kapal tepat di atas kota untuk menyerang Shenzhen. Setelah sampai di kota, mereka lalu disambut oleh siluman macan hitam. Sang macan hitam pun mengira bahwa Li Jing dan Feng Xi adalah sepasang suami istri hingga membuat Li Jing besar kepala. Kemudian Li Jing langsung menyerang sang macan, sementara Jiang dan Wukui masuk untuk menghadapi Shenzhen. Di dalam markas Shenzhen, Jiang mencoba mengalihkan perhatian Shenzhen dengan cara melawannya. Sementara itu Wukui yang bertugas untuk membidik Shenzhen dengan panah surgawi. Namun panah Wukui ternyata malah letoy dan tidak mengenai sasaran. Akibat kecerobohan Wukui, busur surgawi tiba-tiba terjatuh dan dirampas oleh Shenzhen. Hal ini pun sontak membuat Jiang dan kawan-kawan kabur menyelamatkan diri. Karena markas Shenzhen dapat diterobos oleh Jiang, Shenzhen pun menyalahkan macan hitam atas kecerobohannya. Ia pun memberikan sebuah pil darah gila agar sang macan kekuatannya berlipat ganda untuk memburu Li Jing dan rekannya. Namun pil darah gila ternyata punya efek samping yang dapat menyebabkan kematian penggunanya hingga siluman rubah pun terlihat cemas. Adegan selanjutnya memperlihatkan Li Jing yang protes kepada Jiang karena tugas membunuh Shenzhen gagal. Tanpa disengaja, Li Jing malah menemukan tanduk milik Wukui yang ternyata adalah palsu. Dengan emosi, Li Jing pun meminta klarifikasi Wukui. Dan dengan perasaan bersalah, Wukui pun menjelaskan bahwa kultivasinya selama ini ternyata belum menembus tahap naga dewa yang dapat mengalahkan Raja Iblis. Li Jing pun terus menyalahkan Wukui bahwa semua ini adalah salahnya. Melihat pertengkaran itu, Feng Xi pun membela Wukui dan meminta Li Jing introspeksi diri. Hal ini membuat Li Jing tambah emosi dan menyalahkan balik Feng Xi, hingga ia pun menggampar Li Jing. Kemudian Li Jing pun semakin marah dan mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan kawan untuk membunuh Raja Iblis karena ia adalah penyelamat dunia. Mendengar kalimat itu pun Jiang tidak terima dan menggampar Li Jing berkali-kali. Ia pun berkata bahwa ramalannya tersebut hanya akan menjadi kenyataan apabila Li Jing tidak bersikap arogan dan bersikap seperti kesatria. Ucapan Jiang ternyata membuat Li Jing sadar dan ia pun teringat pesan gurunya agar Li Jing menjadi seorang kesatria yang rendah hati dan tidak arogan. Kemudian Li Jing pun bergegas meminta maaf kepada Feng Xi dan mengakui kesalahannya yang telah bersikap arogan dengan berambisi menjadi penyelamat dunia. Kemudian Feng Xi saat itu tidak menjawab karena tanpa diduga Shenzhen telah menawannya. Ia pun menyuruh Li Jing untuk membuka sebuah botol yang diberikannya. Namun Feng Xi pun melarang Li Jing karena botol itu adalah pusaka penyerap kultivasi. Li Jing pun mengatakan bahwa ia tidak peduli karena ia tulus ingin menolong Feng Xi hingga hilangnya kultivasi Li Jing. Saat itu Li Jing tidak merasa menyesal telah kehilangan kultivasinya karena telah menolong Feng Xi. Begitu juga dengan Wukui yang telah kehilangan busur surgawinya. Kemudian di markas sekte kegelapan, terlihat bahwa batu kegelapan sudah terisi penuh, yang berarti bahwa Raja Iblis akan segera turun ke bumi. Di tempat lain, diperlihatkan adegan macan hitam dan sang rubah sedang memadu kasih. Sang rubah ternyata sedang mencoba memakan buah apel dan mengatakan kepada macan hitam bahwa makanan selain daging juga terasa nikmat. Macan hitam pun berjanji kepada sang rubah nanti apabila mereka telah bebas dari Shenzhen, maka mereka berdua akan tinggal di suatu tempat dan hidup bahagia. Tanpa sengaja Li Jing pun melewati jalan tersebut. Sang macan yang melihat Li Jing langsung memakan pil darah gila untuk bertarung. Macan hitam yang ternyata tidak berniat bertempur dan mengatakan pada Li Jing bahwa mereka sudah tidak ingin menuruti kehendak Shenzhen dan lebih memilih mati. Efek samping pil darah gila pun bereaksi dan membunuh macan hitam. Lalu sang rubah pun menghampiri kekasihnya dan kemudian menghancurkan jiwanya sendiri. Sebelum mati, ia pun berpesan kepada Li Jing agar mereka berdua dikuburkan di tempat yang sama. Feng Xi pun terharu melihat cinta mereka berdua dan Li Jing pun berkata bahwa macan hitam merupakan klan naga yang tanduknya dipotong oleh Shenzhen. Malam pun tiba dan bulan darah merah pun perlahan muncul, pertanda kebangkitan Raja Iblis sudah dekat.
Li Jing dan rekan pun kembali menyusun rencana untuk mencuri balik busur surgawi dan menggantikannya dengan sebuah replika agar Shenzhen tidak curiga. Saat ritual dimulai, Li Jing pun telah berhasil masuk ke dalam markas Shenzhen dan tidak butuh waktu lama, Shenzhen pun menyuruh anak buahnya untuk menghajar Jiang dan rekannya. Di sisi lain, Li Jing pun tengah berusaha mencari busur yang asli. Namun ternyata busur tersebut dijaga ketat oleh beberapa pengawal. Li Jing pun mengeluarkan patung sihir milik Jiang yang dipinjamnya untuk mengalih perhatian. Dan saat Li Jing memegang busur tersebut, tiba-tiba Li Jing pun terperangkap dalam ilusi. Sementara waktu Jiang dan rekannya ternyata sudah kewalahan menghadapi anak buah Shenzhen. Sedangkan saat itu Li Jing sendiri tengah menjawab teka-teki alam semesta, yang mana jawaban Li Jing benar dan ia pun diterima oleh busur surgawi. Kemudian tiba-tiba kekuatan busur surgawi pun memasuki tubuh Li Jing serta membuatnya semakin kuat. Di sisi lain, Jiang dan rekannya sudah terkapar tak berdaya menerima serangan Shenzhen. Dan tanpa diduga, datanglah Li Jing dengan jubah emas yang pernah dilihat Jiang dalam ramalannya, dan pertarungan antara Li Jing dan Shenzhen pun dimulai. Dengan kekuatan baru Li Jing, Shenzhen pun mati oleh pedang raksasa Li Jing. Dan para warga yang terhipnotis pun dapat terbebas. Li Jing pun mengembalikan busur surgawi pada Wukui, namun sayangnya lengan Wukui dua-duanya patah akibat pertempuran. Jiang lalu merasakan sebuah keanehan karena walaupun Shenzhen telah kalah, namun bulan merah belum mau hilang. Dan tiba-tiba bangkitlah Raja Iblis yang sesungguhnya. Dengan satu gerakan sang iblis, mereka semua pun terpental sangat jauh. Kemudian Li Jing pun mencoba menyerang sang iblis, namun serangan pedang raksasa Li Jing itu pun gagal dan membuat Li Jing juga terpental pingsan. Semua orang pun merasa cemas dan putus asa karena sudah tidak ada yang bisa menghentikan Raja Iblis. Namun tiba-tiba Li Jing pun kembali bangkit dan mengeluarkan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Li Jing pun mengeluarkan ilmu pamungkasnya, yaitu jurus 1000 pedang pembasmi iblis yang langsung menekan sang iblis. Dan pada saat itu, Wukui pun berkata kepada Li Jing untuk menggabungkan energi kultivasi Wukui yang tersisa untuk melawan Raja Iblis. Dan Li Jing pun langsung menggabungkannya. Akibat gabungan kekuatan Li Jing dan kultivasi Wukui, Li Jing pun mampu menarik busur surgawi. Tubuh Raja Iblis pun meledak berkeping-keping dan jiwanya pun kembali tersegel di batu kegelapan. Dan berkat Li Jing dan kawan-kawan, penduduk kota pun kembali pulih seperti sedia kala. Dan Wukui pun kembali menjadi roh naga karena kultivasinya telah habis. Kemudian Li Jing pun telah selesai melakukan tugasnya menjadi penyelamat dunia dan Jiang pun meninggalkan mereka. Adegan terakhir memperlihatkan Li Jing yang berusaha mencium Feng Xi, namun malah mendapatkan boga mentah dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.